Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar tentang kemagnetan. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang medan magnet. Selamat menyaksikan. Perhatikan pola yang dibentuk oleh kumpulan jarum kompas. Apa yang dapat disimpulkan? Pola-pola yang dibentuk oleh kumpulan jarum kompas membentuk kumpulan garis-garis lengkung. Daerah di mana kumpulan jarum kompas masih mendapat pengaruh magnetik dari magnet disebut medan magnet. Secara umum, medan magnet didefinisikan sebagai tempat di sekitar magnet yang masih dalam pengaruh magnet tersebut. Medan magnet terdiri dari kumpulan garis gaya magnet. Ada 3 aturan dalam menentukan garis-garis gaya magnet, yaitu garis-garis gaya magnet ini dihasilkan dari kedua kutub magnet yang arahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Garis-garis gaya ini tidak pernah saling berpotongan. Tingkat kerapatan garis-garis gaya menunjukkan tingkat kekuatan gaya magnet yang dihasilkannya. Semakin rapat garis-garis gaya, semakin besar juga pengaruh gaya magnet yang dihasilkannya. Semakin renggang garis-garis gaya, semakin kecil pula pengaruh gaya magnet yang dihasilkannya. Tahukah kamu mengapa suatu magnet dapat memiliki 2 kutub yang berbeda jenis, sedangkan logam ferromagnetik biasa tidak? Setiap logam ferromagnetik biasa tersusun atas magnet-magnet elementer yang dinamakan momen magnet. Masing-masing momen magnet tersebar secara acak sehingga medan magnet yang dihasilkannya saling meniadakan. Akibatnya, suatu batang logam ferromagnetik biasa tidak memiliki sifat kemagnetan. Dengan keadaan seperti ini, suatu logam ferromagnetik biasa tidak memiliki kutub-kutub yang berlawanan jenis pada kedua ujungnya, sehingga tidak dapat menarik magnet atau logam lain yang berada di dekatnya. Di lain pihak, seluruh momen magnet dalam sebuah magnet tersusun searah. Masing-masing memberikan kontribusi kekuatan magnet yang dimilikinya, terutama pada kedua ujungnya, sehingga sebatang magnet dapat menarik logam yang berada di dekatnya. Besar kekuatan magnet ditentukan oleh seberapa banyak magnet elementer tersusun searah satu sama lain. Semakin banyak magnet elementer yang searah, semakin besar kekuatan magnet tersebut. Apakah sebuah magnet dapat dibuat dari logam biasa? Bisa. Beberapa jenis logam atau bahan ferromagnetik seperti besi dan baja dapat dibuat menjadi bahan magnetik dengan 3 cara, yaitu
menggosok, induksi, elektromagnet. Cara menggosok. Dengan cara ini, sebatang logam ferromagnetik dapat dibuat menjadi magnet dengan menggosokkannya dengan salah satu kutub sebuah magnet permanen. Arah penggosokan diusahakan agar selalu tetap searah dan tidak bolak-balik. Tahukah kamu mengapa demikian? Penggosokkan dengan arah yang tetap membuat salah satu jenis kutub magnet elementer dari logam netral tertarik ke arah kutub magnet yang dikontakkan, sehingga pada akhirnya membuatnya tersusun teratur dan searah satu sama lain. Magnet yang dibuat dengan cara ini bersifat permanen. Cara induksi. Dengan cara ini, suatu logam biasa dapat menjadi magnet apabila didekatkan atau disentuhkan dengan suatu magnet permanen. Ketika logam tersebut didekatkan atau disentuhkan dengan magnet permanen, logam dapat menarik logam-logam netral lain yang berada di dekat. Magnet yang dihasilkan dengan cara ini bersifat tidak permanen. Dekatkan magnet ke batang besi. Perhatikan bagaimana magnet menginduksi batang besi menjadi magnet. Cara elektromagnet. Dengan cara ini, sebuah logam besi atau baja dapat dibuat menjadi magnet jika dililitkan oleh kabel atau kumparan berarus listrik. Sifat magnetik suatu magnet dapat dihilangkan dengan cara pemanasan, pemukulan, dan aliran arus listrik AC. Pemanasan pada magnet akan membuat magnet elementer yang sebelumnya tersusun teratur menjadi acak akibat bergetarnya magnet-magnet elementer. Seperti halnya cara pemanasan, pemukulan, atau benturan dengan benda keras pada magnet juga akan menyebabkan magnet-magnet elementernya bergetar hebat akibat benturan dengan palu atau benda keras lainnya sehingga menjadi acak. Arus listrik AC memiliki sifat aliran yang bolak-balik. Dengan demikian, medan magnet yang dihasilkannya juga bolak-balik. Sifat arah medan magnet seperti ini
bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan sifat magnetik suatu magnet. Besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian diatur akan menghasilkan arus yang semakin kecil. Dengan demikian, medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik juga semakin kecil. Arah medan magnet arus listrik yang bolak-balik dan besarnya yang semakin kecil akan mengacaukan keteraturan susunan magnet-magnet elementer dari suatu magnet sehingga menghasilkan medan magnet total sama dengan 0. Bel listrik adalah salah satu aplikasi sifat kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih tepatnya, bel listrik menggunakan prinsip elektromagnet. Rangkaian bel listrik terdiri dari bel, pemukul, kepala pemukul, kontak, bilah pegas, elektromagnet atau kumparan dan inti besi, saklar, dan baterai atau sumber arus. Ketika saklar ditekan, arus segera mengalir dari baterai menuju melalui kontak, kawat kumparan, dan kembali ke baterai. Dalam hal ini, kita katakan bahwa rangkaian dalam keadaan tertutup. Keadaan ini segera membuat inti besi menjadi magnet akibat adanya arus yang mengalir pada kumparan dan membuat inti besi menarik pemukul yang terbuat dari besi. Akibat ditarik oleh inti besi, kepala pemukul menghantam bel dan menghasilkan bunyi. Keadaan ini membuat pemukul lepas dari kontak dan membuat rangkaian menjadi terbuka, sehingga arus tidak bisa mengalir. Akibatnya, inti besi kehilangan akibat tidak adanya gaya magnet pada inti besi yang melawan gaya pegas, membuat pemukul kembali ke posisi semula. Posisi ini membuat inti besi kembali menjadi magnet, sehingga siklus berulang terus selama saklar ditekan. Untuk mengamati kembali siklus tersebut dengan lebih jelas, cobalah untuk menekan saklar bel berikut.